Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih bergulir. Sejak salah satu saksi kunci, Danu, menyerahkan diri dan membeberkan semua rahasianya, misteri pembunuhan Subang ini perlahan terpecahkan. Pengakuan Danu membuka misteri para pelakunya yang salah satunya adalah Yosef. Meski Yosef masih belum mau mengakui, tapi polisi menemukan bukti kuat yang mendukung selain kesaksian Danu, yakni bercak darah di baju Yosef. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, pada saat kejadian Yosef meminta Danu untuk ditemani ke rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Setelah itu, kata dia, Danu tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah dan hanya mendengar suara teriakan dari salah satu korban. Saat Danu mengintip ke dalam rumah, ia melihat Amalia Mustika Ratu sedang dianiaya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, kata dia, 4 pelaku kecuali Danu masih belum mengakui perbuatannya. Akan tetapi noda darah di baju Yosef menjadi bukti cukup kuat kalau dirinya merupakan pelaku pembunuhan anak dan istrinya sendiri. Dalam kasus ini, Danu menjadi tersangka pertama yang menyerahkan diri ke Polda Jabar dan menceritakan semua peristiwa yang dialaminya saat itu. Menurut pengakuan dia, Danu bukan eksekutor. Jadi, sementara kita lakukan pengawasan dia di tempat khusus dan keluarganya juga kita berikan pengamanan, katanya. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Gelagat janggal Yosef diungkap sang anak, Yoris Raja Amanullah yang juga anak dan kakak korban. Melalui kuasa hukumnya, Leni Anggraini, Yoris mengaku syok begitu mengetahui kalau sang ayah, Yosef Hidayat ditetapkan sebagai tersangka pembunuh ibu dan adiknya. Meski demikian, sebenarnya dari awal dia sudah mencurigai gelagat Yosef saat ibu dan adiknya terbunuh dan jasadnya dimasukkan dalam mobil Alphard di depan rumahnya. Hal ini beralasan karena 2 hari sebelum ibu dan adiknya tewas, Yoris menerima pesan WhatsApp dari Yosef yang tak biasa. Hal ini diungkapkan Leni Anggraini, kuasa hukum Yoris. Pengakuan Yoris kepada Leni, WhatsApp itu janggal karena setelah menikah lagi dengan Mimin Mintarsih, Yosef memang jarang mengirim pesan kepada Yoris. Jangankan chat, kata Leni Anggraini, Yosef juga jarang pulang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Isi chat Yosef itu berupa foto-foto mobil Alphard dari berbagai sisi. Kenapa papa ngirim foto Yoris sama Bu Tuti di dalam mobil Alphard? Tampak depan, belakang, pinggir, katanya. Saat itu Yoris hanya membalas singkat, mantap, tulis Yoris. Seolah menginformasikan. Kita punya mobil ngapain motoin mobil padahal gak ada niatan jual mobil, kata Leni. Tak cuma itu, Yoris semakin curiga saat baru-baru ini gerak-gerik Yosef semakin aneh. Sebab secara mendadak Yosef jadi sering membahas Tuti dan Amalia. Lebih lanjut, Yoris pun mengurai kejanggalan dari sikap sang ayah sebelum ditangkap kasus Subang. Dari awal Yoris curiga dengan Yosef yang langsung menunjuk pengacara untuk membelanya. Kala itu Yosef sempat memberontak saat disuruh tanda tangan surat kuasa pengacara. Keanehan selanjutnya adalah Yoris yang merasa terpojokkan saat dipaksa mengambil barang bukti di TKP oleh ayahnya. Yoris disuruh ambil mobil Yaris, itu kan ada di TKP. Kalau dalam tindak pidana apa yang ada di TKP kan tidak boleh diambil, imbuh Leni. Kayak ada indikasi Yoris dijadiin kambing hitam. Disuruh ambil helm. Yoris itu diberitakan di mana-mana, katanya Yoris sama Yanti seolah-olah terlibat, sambungnya. Kini, Yoris tahu bahwa keanehan Yosef karena keterlibatannya dalam kasus Subang sengaja ingin ditutupi. Akibat diduga terlibat dalam kasus pembunuhan istri dan anaknya, Yosef kini ditahan di Polda Jabar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.